Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, selamat datang di perjalanan yang akan menuntun kita menyingkap satu kunci zikir yang mampu membuka segala pintu dalam hidup kita. Sebelum kita memulai, tarik nafas sejenak, hembuskan perlahan, dan rasakan ketenangan yang mulai hadir di dalam hatimu. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk menyelami kedalaman zikir, bukan hanya sebagai kata, tetapi sebagai energi yang hidup di dalam jiwa. Saat kalian menyimak video ini, perhatikan setiap getaran yang muncul di hati dan biarkan zikir itu menyentuh setiap sudut batin. Saya ingin tahu, sahabat jiwa, apakah kalian pernah merasakan hati tenang hanya dengan menyebut nama Allah? Silakan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang mendengar, tapi juga berbagi, meresapi, dan saling menguatkan. Mari kita buka pikiran dan hati, karena satu kunci zikir yang akan kita bahas bisa mengubah cara kita melihat dunia, mengubah cara kita menghadapi ujian, dan menghidupkan hati yang lama terasa kosong. Bersiaplah dan rasakan cahaya yang perlahan menyelimuti setiap langkah kita. Bab 1. Rahasia pintu yang tak terlihat. Setiap manusia membawa pintu-pintu yang tersembunyi di dalam dirinya. Ada pintu kebahagiaan, pintu ketenangan, pintu rezeki, bahkan pintu kedekatan dengan Allah. Tetapi pintu-pintu itu sering terasa terkunci rapat. Banyak orang mencoba membukanya dengan cara duniawi, ada yang mengejar harta, ada yang berpegang pada jabatan, bahkan ada yang berharap pada sesama manusia. Namun semakin keras mereka berusaha, semakin jauh mereka dari apa yang sebenarnya mereka cari. Sebab kunci pintu itu bukan berada di luar diri, melainkan tersembunyi di dalam hati. Itulah kunci zikir yang sejak awal telah Allah titipkan, namun jarang disadari oleh hambanya. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar, megah tapi gelap, seakan tak ada jalan untuk membukanya. Engkau mendorong dengan segala tenaga, tapi ia tetap tertutup rapat. Engkau mengetuk dengan suara keras, namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya, saat engkau menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran, tiba-tiba pintu itu bergeser sedikit, dan cahaya menyelinap masuk ke dalam ruang hatimu. Pada saat itulah engkau sadar bahwa yang dibutuhkan bukan kekuatan duniawi, melainkan kelembutan zikir. Sebuah kunci yang tidak terlihat, tidak berat, tetapi mampu memutar segala gembok yang menghalangi langkahmu. Namun seringkali manusia salah mengira. Mereka berdoa, mereka berusaha, tetapi hatinya masih keras dan tertutup. Doa itu bagaikan mengetuk pintu dari kejauhan, tanpa pernah mendekatkan diri. Usaha itu bagaikan berjalan tanpa arah, karena pintunya belum terbuka. Zikir adalah jalan untuk mendekatkan, jalan untuk memasukkan kunci itu ke dalam lubang yang tepat. Ia bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi kesadaran yang hidup di dalam jiwa. Ketika zikir itu benar-benar mengalir dari hati, barulah tabir mulai menyingkap, dan engkau merasakan pintu demi pintu terbuka dengan sendirinya. Seperti cahaya yang menembus celah kecil pada dinding gelap, zikir mulai memberi harapan. Mula-mula kecil, lalu semakin besar, hingga memenuhi seluruh ruang. Dengan cahaya itu, engkau mulai melihat apa yang sebelumnya tersembunyi. Engkau melihat jalan yang dulu terasa buntu, kini menjadi terbentang luas. Engkau menyadari bahwa kunci zikir bukan hanya membuka pintu menuju kebutuhan dunia, tetapi juga membuka pintu menuju kedamaian batin, pintu menuju cinta Allah, dan pintu menuju makna hidup yang sesungguhnya. Dan ketika engkau sudah menemukan kunci itu, engkau tidak lagi memaksa. Pintu tidak perlu didorong, tidak perlu dipukul. Ia akan terbuka dengan sendirinya, seiring zikirmu yang terus mengalir. Saat itu engkau akan memahami bahwa semua perjalanan hidup ini bukan tentang seberapa kuat engkau berjuang dengan tanganmu, tetapi seberapa dalam engkau mengetuk dengan hatimu. Karena satu kunci zikir yang hidup akan cukup untuk membuka 1000 pintu dengan izin Allah. Bab 2. Zikir sebagai nafas jiwa. Zikir sejatinya bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan dengan bibir. Ia adalah nafas jiwa, sesuatu yang mengalir tanpa henti dalam kesadaran seorang hamba. Seperti halnya engkau bernafas setiap saat tanpa harus dipaksa, demikian pula zikir semestinya hadir dalam kehidupanmu, alami, lembut, dan menyatu dengan ritme batin.
Saat zikir telah menjadi nafas, maka engkau tidak lagi harus mengingat dengan susah payah. Hati dan ruhmu akan secara otomatis berdenyut dengan nama Allah, sebagaimana paru-paru menghirup dan menghembuskan udara. Seorang hamba yang merasakan zikir sebagai nafas, hidupnya akan terasa ringan, meski beban dunia menghimpit. Setiap tarikan nafas membawa ketenangan, setiap hembusan membawa pelepasan dari kegelisahan. Bayangkan ketika engkau duduk dalam diam, menarik nafas panjang sambil menyebut nama Allah dalam hatimu, lalu menghembuskannya sambil melepaskan segala beban. Saat itu engkau akan merasakan hidupmu dipenuhi kelembutan, seakan seluruh alam ikut bernafas bersamamu. Itulah rahasia zikir. Ia menjadikan seluruh tubuhmu sebagai alat untuk merasakan kehadiran Tuhan. Tanpa zikir, nafas terasa hampa. Ia hanya menjadi gerakan fisik yang sekadar menjaga hidup jasadmu. Tetapi ketika zikir hadir, nafas berubah menjadi ibadah, menjadi jembatan yang menyambungkanmu dengan Yang Maha Hidup. Bahkan ketika engkau tidak mampu berbicara, zikir masih bisa engkau lakukan di dalam batin. Tidak ada yang bisa menghentikannya, sebab ia mengalir bersama setiap detak jantungmu. Inilah sebab para arif mengatakan, zikir yang sejati adalah zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika bibir terdiam sekalipun. Zikir sebagai nafas jiwa juga mengajarkanmu arti ketenangan yang sesungguhnya. Dunia sering membuat dada terasa sesak, pikiran penuh dengan tekanan, hati dikepung oleh rasa cemas. Tetapi begitu engkau mengikat nafasmu dengan zikir, dada yang sempit itu perlahan menjadi lapang. Engkau merasa cukup, engkau merasa aman, engkau merasa ada yang selalu memelukmu, meski engkau sendirian. Zikir itu yang melembutkan batin, menghapus kesombongan, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Dan ketika zikir sudah benar-benar menjadi nafasmu, engkau akan mengerti bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan jasad. Setiap hembusan udara yang keluar dari tubuhmu menjadi saksi bahwa engkau sedang mengingat Allah. Setiap tarikan nafas menjadi tanda bahwa engkau sedang kembali kepadanya. Pada saat itu, engkau akan merasakan bahwa hidupmu tidak lagi terpisah dari zikir, dan zikirmu tidak lagi terpisah dari hidupmu. Bab 3, Getaran Nama Allah. Setiap kata yang keluar dari lisan manusia membawa getaran. Ada kata yang melukai, ada kata yang menenangkan, dan ada kata yang memberi semangat. Namun di antara semua kata, tak ada yang memiliki getaran sebesar nama Allah. Ketika engkau menyebut namanya, engkau sebenarnya sedang mengetuk pintu langit. Getaran itu tidak hanya terdengar di telingamu, melainkan juga menembus ke dalam ruh, mengalir melalui setiap urat nadi, hingga tubuh dan hatimu ikut bergetar bersama keagungannya. Itulah sebabnya orang yang benar-benar berzikir dengan khusyuk, sering merasa tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan, karena hatinya sedang disentuh langsung oleh kekuatan ilahi. Para arif billah mengatakan, zikir bukanlah sekadar bunyi yang keluar dari bibir. Ia adalah cahaya yang memancar setiap kali nama Allah disebut. Satu kali zikir menyalakan satu titik cahaya di dalam hati. Ketika zikir terus diulang dengan kesadaran, titik-titik itu menyatu, menjadi sinar yang menerangi seluruh ruang batin. Cahaya itu yang membuka pintu-pintu yang tertutup, sebab pintu itu bukan terkunci oleh besi atau gembok, melainkan oleh kegelapan yang menutupi hati. Ketika cahaya zikir hadir, semua itu sirna, dan jalan kehidupan yang tadinya buntu, tiba-tiba menjadi terbuka. Namun untuk merasakan getaran itu, zikir tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Ucapkan dengan tenang, biarkan telingamu mendengar, biarkan hatimu menyerap setiap suku kata. Saat engkau menyebut Allah dengan penuh kesadaran, maka seakan langit dan bumi ikut berhenti sejenak mendengar seruanmu. Getaran itu masuk, menembus lapisan kesadaranmu, lalu menghidupkan kembali sisi-sisi hati yang sebelumnya mati. Inilah kekuatan zikir, ia menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Semakin dalam engkau menyebut nama Allah, semakin halus pula getaran itu terasa. Mula-mula hanya di bibir, lalu meresap ke dada, lalu mengalir ke seluruh tubuh. Hingga akhirnya, zikir tidak lagi terdengar dari luar, melainkan dari dalam. Hati yang berzikir seakan memanggil Tuhan, tanpa henti, bahkan di saat bibirmu terdiam. Dan ketika sampai pada tahap itu, engkau tidak lagi perlu memaksa, karena zikir sudah berjalan dengan sendirinya, seperti aliran sungai yang terus mengalir menuju lautan.
Maka berzikirlah dengan kesadaran penuh, jangan hanya dengan kebiasaan. Setiap kali engkau menyebut nama Allah, bayangkan engkau sedang mengetuk sebuah pintu besar. Setiap ketukan adalah doa, setiap getaran adalah cahaya, dan setiap cahaya adalah jalan yang akan menuntunmu menuju pintu yang engkau cari. Dan percayalah, pintu itu akan terbuka, bukan karena kekuatanmu, melainkan karena getaran nama Allah yang telah menyatu dengan hatimu. Bab 4. Menyatu dengan irama semesta. Alam semesta ini tidak pernah berhenti berzikir. Ombak yang berdebur di lautan, angin yang berhembus di antara dedaunan, burung yang berkicau di pagi hari, bahkan bintang-bintang yang berkilau di langit malam. Semuanya sedang menyebut nama Allah dengan caranya sendiri. Mereka berzikir tanpa henti, tanpa lelah, tanpa jeda. Dan ketika engkau ikut berzikir, sesungguhnya engkau sedang menyatukan dirimu dengan irama semesta, mengikuti alunan yang sejak awal telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Inilah sebabnya zikir membuat hati terasa damai, sebab engkau tidak lagi berjalan sendiri, melainkan ikut serta dalam paduan suara besar ciptaannya. Orang yang lalai ibarat berjalan melawan arus sungai. Ia berusaha sekuat tenaga, tetapi semakin lama semakin letih, karena arus semesta tetap mengalir dengan zikir, sedangkan ia menolak untuk ikut serta. Ia merasa hidupnya berat, penuh rintangan, seakan dunia tidak pernah berpihak kepadanya. Tetapi orang yang berzikir bagaikan mengalir bersama arus besar, kosmik yang tak terlihat. Ia tidak kehilangan tenaga, bahkan meski ada batu dan rintangan, arus itu tetap membawanya menuju samudera yang luas. Saat engkau menyatu dengan irama semesta melalui zikir, hidupmu menjadi ringan. Engkau tidak lagi memandang segala sesuatu dengan keluhan, melainkan dengan ketenangan. Ujian tetap datang, tetapi engkau melihatnya sebagai bagian dari alunan yang harus dilalui. Rezeki tetap engkau cari, tetapi engkau tidak lagi cemas, sebab engkau tahu aliran semesta akan membawanya dengan cara yang tak pernah engkau sangka. Inilah rahasia zikir. Ia mengubah caramu melihat dunia, hingga apa yang dulu terasa berat kini terasa ringan, dan apa yang dulu terasa buntu kini terbuka jalannya. Zikir juga mengajarkan kepasrahan yang indah. Engkau tidak lagi memaksakan kehendakmu, karena engkau sadar bahwa semesta ini sudah memiliki irama yang ditentukan oleh Allah. Kepasrahan bukan berarti menyerah, melainkan mengalir dalam arus yang benar. Justru disitulah kekuatan sejati lahir. Karena orang yang menyatu dengan irama semesta tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, sebab ia tahu bahwa seluruh alam ikut mendoakan dan menyertainya dalam mengingat Allah. Maka berzikirlah hingga engkau benar-benar merasakan getaran semesta di dalam hatimu. Rasakan debur ombak yang ikut bertahlil, dengar bisikan angin yang ikut bertahmid, lihat bintang yang ikut bertakbir. Semua sedang memanggil namanya, dan engkau adalah bagian dari nyanyian besar itu. Ketika engkau menyatu dengan irama semesta, engkau akan merasakan bahwa satu kunci zikir tidak hanya membuka pintu kehidupanmu, tetapi juga membuka jalan agar engkau selaras dengan seluruh ciptaannya. Bab 5. Zikir yang menghidupkan hati. Hati manusia bisa mati sebelum tubuhnya mati. Ia mati karena keras, karena lalai, karena lupa kepada Tuhannya. Ketika hati mati, maka dunia terasa hampa, doa terasa kering, ibadah terasa berat, dan hidup seakan tidak lagi memiliki arah. Namun disitulah zikir berperan. Zikir adalah kehidupan yang menghidupkan kembali hati yang telah mati. Ia seperti embun yang turun di pagi hari, menyegarkan tanah yang gersang. Sekali zikir menyentuh hati, maka jiwa yang beku akan kembali mencair, dan rasa yang hilang akan kembali berdenyut. Seorang hamba yang hatinya hidup akan menjadi peka. Ia mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, mudah menangis dalam doa, dan mudah merasakan kasih sayangnya di tengah hiruk-pikuk dunia. Semua itu lahir bukan karena ia lebih pandai, melainkan karena zikir telah menyalakan kembali lampu yang lama padam di dalam dadanya. Dan ketika lampu itu menyala, seluruh ruang batin menjadi terang, hingga jalan menuju Allah terlihat jelas tanpa lagi tertutup kabut keraguan. Zikir bukan hanya soal menyebut nama Allah, tetapi juga tentang mendengarkan jawabannya yang halus. Ketika hati hidup, maka setiap bisikan kebaikan,
setiap ilham, dan setiap ketenangan yang hadir dalam jiwa adalah sapaan langsung dari Allah. Engkau tidak merasa sendirian lagi sebab ada kehadiran yang nyata di dalam batinmu. Inilah keajaiban zikir. Ia bukan hanya menghubungkan manusia kepada Tuhannya, tetapi juga membuat hati menjadi wadah bagi kehadirannya. Banyak orang mencari obat bagi luka batin. Ada yang mencari pelarian pada kesenangan, ada yang menenggelamkan diri dalam hiruk-pikuk, dan ada yang berusaha menutup rasa sakit dengan kepura-puraan. Namun semua itu hanya sementara, karena luka hati hanya bisa disembuhkan oleh zikir. Saat nama Allah benar-benar hidup di dalam hati, maka kesepian sirna, rasa sakit melebur, dan luka yang dalam pun menemukan penawar. Zikir adalah obat yang lembut namun pasti, yang menyembuhkan tanpa terasa, namun meninggalkan ketenangan yang mendalam. Inilah rahasia dari satu kunci zikir. Ia menghidupkan kembali hati yang mati, dan hati yang hidup mampu membuka segala pintu. Sebab pintu itu tidak pernah benar-benar terkunci, hanya hati yang gelap yang membuatnya seakan tertutup. Ketika zikir menyalakan cahaya di dalam hatimu, engkau akan melihat bahwa jalan yang selama ini engkau cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Dan saat itulah engkau akan memahami bahwa kehidupan sejati bukan ada pada tubuh, tetapi pada hati yang hidup karena selalu mengingat Allah. Bab 6. Cahaya yang menyertai. Zikir bukan hanya sekadar ibadah yang dikerjakan sesekali. Zikir adalah cahaya yang menyertai perjalanan hidup seorang hamba. Cahaya ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi ia terasa dalam ketenangan, dalam keberanian, dan dalam keyakinan yang muncul tanpa sebab. Orang yang terbiasa berzikir akan berjalan dengan hati yang terang, seakan ada pelita yang menuntunnya dalam kegelapan. Bahkan di saat dunia terasa gelap dan semua jalan tertutup, ia tetap melihat secercah cahaya yang menunjukkan arah, karena zikir telah menjadi lampu yang tak pernah padam di dalam dadanya. Cahaya zikir bukan hanya menyinari diri sendiri, tetapi juga memancar keluar. Orang yang hatinya penuh zikir akan terlihat berbeda. Wajahnya tenang, ucapannya lembut, dan keberadaannya membawa kesejukan bagi orang lain. Banyak yang mungkin tidak menyadari, tetapi jiwa manusia bisa merasakan kehadiran cahaya itu. Ia bukan berasal dari kecantikan rupa atau kemegahan dunia, melainkan dari nur Allah yang hidup di dalam hatinya. Inilah keajaiban zikir. Ia menjadikan manusia sebagai sumber cahaya yang mempengaruhi sekelilingnya tanpa ia sadari. Cahaya yang menyertai zikir juga menjadi pelindung dari kegelapan. Ketika godaan datang, ketika bisikan buruk berusaha menembus, cahaya zikir menjadi perisai yang menghalangi. Ia bukan benteng yang kaku, tetapi sinar lembut yang membuat segala kegelapan tak mampu mendekat. Itulah sebabnya orang yang hidup dengan zikir jarang sekali terjerat dalam gelapnya maksiat. Bukan karena ia lebih kuat dari orang lain, melainkan karena cahaya zikir telah menjadi tameng yang menjaga hatinya. Namun cahaya ini tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, seiring zikir yang dijaga dengan konsisten. Seperti pelita kecil yang pertama kali dinyalakan, cahayanya mungkin redup dan hampir padam. Tetapi jika engkau terus menambah minyaknya dengan zikir, pelita itu akan semakin terang, hingga akhirnya menjadi cahaya besar yang menerangi seluruh jalanmu. Inilah rahasia kesabaran dalam berzikir. Meski engkau belum melihat hasilnya, cahaya itu sedang tumbuh, menyiapkan diri untuk menerangi masa depanmu. Maka jadikan zikir sebagai cahaya yang menyertai setiap langkah. Jangan lepaskan kunci itu, karena ia bukan hanya membuka pintu, tetapi juga menuntunmu melewati jalan panjang kehidupan. Dan ketika cahaya zikir itu telah benar-benar menyatu dengan dirimu, engkau tidak lagi takut berjalan dalam gelap, sebab engkau tahu bahwa cahaya itu akan selalu bersamamu, di dunia, di alam kubur, hingga di hadapan Allah kelak. Bab 7. Nafas yang berzikir. Setiap nafas yang keluar dan masuk dari dirimu adalah tanda bahwa engkau masih diberi kehidupan. Namun kebanyakan manusia hanya bernafas tanpa menyadari bahwa di dalam setiap helaan ada rahasia besar. Jika engkau mampu mengisi setiap nafasmu dengan zikir, maka hidupmu tidak lagi sia-sia. Nafas yang biasanya berlalu begitu saja, kini berubah menjadi ibadah yang abadi. Bayangkan, setiap tarikan dan hembusan
menjadi doa yang terbang ke langit, menjadi ikatan yang tidak pernah putus dengan Tuhanmu. Ketika engkau menarik nafas dengan menyebut namanya, seolah engkau sedang memasukkan cahaya ke dalam dada. Dan ketika engkau menghembuskan nafas sambil menyebut namanya, seakan engkau sedang melepaskan segala beban dunia yang menyesakkan hati. Zikir dalam nafas bukan sekadar amalan, ia adalah cara untuk menyatu dengan ketenangan yang hakiki. Engkau tidak lagi merasa sempit, tidak lagi mudah resah, sebab setiap helaan menjadi jembatan yang menuntunmu pada kehadiran Allah. Orang-orang yang telah terbiasa menjadikan nafasnya zikir akan hidup dalam keadaan yang berbeda. Mereka tampak tenang meski badai melanda. Mereka tetap bersyukur meski dunia mengguncang. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit, melainkan karena mereka telah menemukan sumber kekuatan di balik nafasnya. Mereka sadar bahwa setiap nafas adalah pinjaman, dan pinjaman itu hanya pantas dipergunakan untuk menyebut nama Sang Pemilik. Jika engkau mulai melatih dirimu, engkau akan mendapati betapa halus dan lembutnya jalan ini. Tidak ada paksaan, tidak ada beban, hanya kesadaran yang terus tumbuh. Engkau bisa mengisi nafasmu dengan zikir saat berjalan, saat duduk, bahkan ketika engkau sedang sendirian dalam hening. Perlahan-lahan, zikir itu akan menjadi bagian dari dirimu hingga engkau tidak bisa lagi bernafas tanpa menyebut namanya. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka hidup dalam nafas yang terus berzikir, dan kelak ketika nafas terakhir tiba, engkau pun berharap dapat menghembuskan zikir yang sama. Nafas pamungkas itu akan menjadi penutup perjalananmu di dunia dan pembuka pintu menuju hadirat Allah. Maka jangan biarkan nafasmu berlalu sia-sia. Jadikan ia kendaraan zikir, jadikan ia kunci yang menghubungkanmu dengan yang abadi. Sebab di balik setiap nafas ada jalan pulang yang sedang menunggumu. Bab 8. Zikir dalam kesunyian malam. Kesunyian malam adalah momen yang paling intim untuk berzikir. Saat dunia terlelap, ketika hiruk pikuk telah berhenti dan segala keributan mereda, hati manusia menjadi lebih peka terhadap bisikan ilahi. Di saat itu, zikir bukan sekadar ucapan, melainkan dialog batin antara engkau dan Tuhanmu. Setiap kata yang terucap di dalam hati menjadi gema lembut yang memantul kembali, menenangkan jiwa dan membuka ruang bagi cahaya yang sebelumnya tersembunyi. Malam menjadi saksi bagi hamba yang benar-benar menyadari kehadirannya. Dan zikir menjadi pintu yang menghubungkan hamba dengan Sang Pencipta. Di tengah gelap malam, ketika engkau merasa sepi dan terasing, zikir hadir sebagai sahabat yang setia. Ia menenangkan kegelisahan, menghapus rasa takut, dan memberi keteguhan yang tak tergoyahkan. Banyak orang takut akan kegelapan, takut akan kesendirian, tetapi bagi yang berzikir, kesunyian menjadi ladang cahaya. Sebab dalam setiap hembusan nafas yang mengingat Allah, hati menemukan ketenangan yang tidak mungkin didapatkan di tengah keramaian. Zikir dalam kesunyian malam juga membuka pintu-pintu batin yang tertutup oleh hiruk pikuk dunia. Pikiran yang biasanya penuh dengan cemas dan penyesalan menjadi jernih, hati yang berat menjadi ringan, dan jiwa yang lelah menemukan kesegaran. Malam yang sunyi tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi ruang suci tempat engkau menyapa Tuhan dengan penuh keikhlasan. Setiap kata zikir adalah cahaya yang menembus kegelapan. Setiap getaran hati adalah tangga menuju kedekatan dengannya. Bagi para kekasih Allah, malam adalah waktu emas untuk berzikir. Mereka bangun di tengah malam, menyentuh nur dalam hatinya, dan menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran. Dalam kesunyian itulah mereka menemukan rahasia kehidupan, bahwa kebahagiaan, ketenangan, dan kedekatan dengan Allah bukan ditemukan di siang yang riuh, tetapi di malam yang hening, ketika zikir menjadi satu-satunya penghubung antara hati yang rindu dan Tuhan yang maha dekat. Maka, jika engkau ingin merasakan kedamaian sejati, jangan abaikan malam. Gunakan kesunyian itu sebagai ladang zikir, sebagai ruang untuk menyalakan cahaya dalam hatimu, dan sebagai momen untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Karena di malam yang hening, engkau akan menyadari bahwa satu kunci zikir mampu menembus kegelapan, menerangi hatimu, dan membawa engkau lebih dekat kepada Sang Pencipta. Bab 9. Zikir sebagai jalan pulang.
Zikir adalah jalan pulang yang tak pernah engkau sadari selama ini. Banyak orang berjalan jauh, mencari kebahagiaan, ketenangan, dan makna hidup di tempat-tempat yang jauh dari hatinya. Mereka menempuh jalan berliku, menanggung beratnya dunia, padahal jalan pulang itu selalu ada di dalam diri. Zikir adalah peta rahasia yang menunjukkan arah menuju kedamaian sejati. Ia bukan sekadar amalan, tetapi pengingat yang lembut, bahwa setiap langkahmu yang tersesat dapat kembali ke rumah hati yang sebenarnya, ke hadirat Allah. Dalam setiap zikir, engkau melepaskan keterikatan duniawi yang menyesakan. Engkau mulai menyadari bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan sementara. Setiap nama Allah yang engkau sebut adalah tanda bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang selalu menunggu untuk memelukmu. Zikir menjadi jalan yang memandu, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan, seolah Tuhan sedang menahan tanganmu dan berkata, "Pulangkan hatimu, wahai hambaku, disinilah tempatmu seharusnya berada." Orang yang benar-benar memahami zikir akan merasakan kehangatan setiap kali menyebut nama Allah. Hatinya tidak lagi gelisah menghadapi hidup, sebab ia sadar bahwa semua masalah hanyalah rintangan sementara. Zikir menyadarkannya bahwa pulang bukan tentang kembali ke tempat tertentu, melainkan kembali kepada kesadaran diri dan kehadirannya. Dan setiap kali zikir hadir, setiap pintu batin yang sebelumnya terkunci mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jalan pulang terasa lebih dekat dan langkah terasa ringan. Zikir juga mengajarkan kesabaran. Pulang ke hadirat Allah bukan selalu mudah. Seringkali engkau harus melewati kesulitan, kesepian, dan ujian. Namun zikir hadir sebagai teman setia yang menenangkan hati dan menguatkan jiwa. Dengan zikir, engkau belajar bahwa jalan pulang bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang proses menyadari siapa dirimu, menghidupkan hati, dan memperbaiki setiap langkah. Maka berzikirlah dengan sepenuh hati, karena zikir adalah jalan pulang yang tak pernah tersesat. Ia mengingatkanmu akan asalmu, menuntunmu pada tujuanmu, dan menyalakan cahaya di tengah gelap. Saat engkau berzikir dengan kesadaran, engkau akan menyadari bahwa satu kunci zikir bukan hanya membuka pintu kehidupan, tetapi juga membuka pintu menuju rumah hakiki, tempat di mana kedamaian dan kasih Allah menanti tanpa batas. Bab 10. Pintu terbuka dan hati yang damai. Setelah semua perjalanan zikir yang engkau lakukan, engkau akan menyadari satu hal yang sederhana, namun mendalam. Semua pintu yang selama ini terasa tertutup, ternyata dapat terbuka dengan satu kunci yang sama. Kunci itu adalah zikir yang hidup di dalam hati, yang mengalir di setiap tarikan dan hembusan nafas, yang menyatukanmu dengan Sang Pencipta. Engkau tidak perlu lagi mencari di luar, tidak perlu lagi memaksakan diri, sebab yang selama ini engkau cari ada di dalam dirimu sendiri. Zikir telah menjadi jembatan, cahaya, dan pintu sekaligus yang menuntunmu menuju kedamaian sejati. Hati yang terus berzikir akan merasakan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia tidak mudah gelisah, tidak mudah terguncang oleh dunia, dan tidak mudah terikat oleh keserakahan. Zikir mengajarkanmu bahwa hidup bukan tentang apa yang engkau miliki, melainkan tentang kesadaran yang terus-menerus mengingat Allah. Ketika kesadaran itu hadir, segala hal yang semula menyesakkan hati perlahan-lahan menghilang. Dunia terasa lebih ringan dan engkau mulai melihat segala sesuatu dengan mata hati, penuh kelembutan, kasih, dan pengertian. Zikir juga menuntunmu pada rasa syukur yang mendalam. Ketika pintu batin terbuka, engkau menyadari bahwa segala nikmat, segala kesulitan, bahkan segala keheningan, semuanya adalah bagian dari kasih Allah yang menyertaimu. Engkau belajar menerima, belajar menyerahkan, dan belajar merasakan cinta ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Dan saat engkau berzikir, engkau bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi engkau juga mendengar jawabannya yang halus, yang selalu membimbingmu di setiap langkah. Akhirnya, engkau memahami bahwa zikir adalah satu-satunya kunci yang mampu membuka semua pintu kehidupan. Pintu ketenangan, pintu kebahagiaan, pintu rezeki, dan pintu kedekatan dengan Allah.
Tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang hidup karena zikir, sebab ia adalah tempat di mana cahaya ilahi tinggal, tempat di mana rahmat dan kasih-Nya mengalir tanpa henti. Satu kunci zikir cukup untuk menjadikan hidupmu penuh makna, penuh damai, dan penuh harapan yang tak tergoyahkan. Maka teruslah berzikir dengan hati yang tulus. Biarkan zikir menjadi nafasmu, menjadi cahaya yang menyertai langkahmu, dan menjadi penuntun dalam gelap maupun terang. Karena pada akhirnya, zikir adalah jalan kembali ke rumah sejati, ke hadirat Allah, tempat di mana engkau selalu diterima, disayangi dan damai selamanya. Dan di sanalah engkau akan menemukan bahwa satu kunci zikir memang mampu membuka segala pintu yang selama ini engkau cari. Sahabat jiwa, semoga perjalanan kita hari ini membuka sedikit cahaya dalam hati dan menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah melalui zikir yang hidup di dalam jiwa. Ingatlah, satu kunci zikir mampu membuka pintu-pintu kehidupan yang selama ini terasa tertutup. Marilah kita tutup hari ini dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami selalu hidup dalam zikir-Mu. Bimbing langkah kami di jalan-Mu dan bukakan pintu rahmat-Mu untuk setiap hamba-Mu. Amin. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa bagikan kedamaian ini kepada orang-orang tercinta dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.